Pada ibu-ibu semuanya, para pengurus BPKK DPW, para pengurus dan pimpinan Ormas Wanita Islam, dan Ormas yang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di forum yang sangat luar biasa ini. Sungguh sangat senang dan bangga bisa bertemu ibu-ibu semuanya, para aktivis yang sangat giat, sangat luar biasa untuk membantu masyarakat kita, wabil khusus umat Islam. Sudah well known semua kegiatannya, aktivitas ibu-ibu. Memang kalau ibu-ibu sudah jadi aktivis itu luar biasa memang ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini supaya karena waktunya pendek, jadi saya minta tolong panitia untuk menampilkan PowerPoint. Nah, terkait dengan RUU TPKS, ini memang menjadi tantangan tersendiri. RUU ini adalah puncak dari seluruh rencana dan kegiatan yang sudah dibangun dalam waktu yang sangat lama sekali. Saya kira pembicara terdahulu sudah menyampaikan soal ini. Jadi, kalau kita lihat gerakan-gerakan free sex, dengan segala variannya, saya kira kita ini tidak boleh underestimate. Di Amerika tahun 60-an, gereja itu mengatakan nggak mungkin gerakan free sex, nikah sesama jenis, itu akan jadi dilegalkan di negara ini. No way, kata mereka. Ternyata 2010, 2000-an awal, kaum gereja itu dikejutkan oleh sebuah keputusan besar bahwa para politisi itu sudah tidak lagi bisa membendung aspirasi arus yang meminta undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hanya butuh waktu 40 tahun. Dan gereja kemudian menyesal, tapi alih-alih melakukan resistensi, justru cara mereka menyesal itu adalah mengadaptasi. Sehingga hari ini kalau kita ke Amerika, itu ada sebagian gereja yang pasang bendera pelangi itu sebagai tanda bukti bahwa mereka menerima jamaah pelaku LGBT. Bukan hanya itu, bahkan mengadopsi tokoh agamanya, mungkin pendetanya atau itu pelaku juga gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, ini pelajaran mahal. Apa yang menimpa Amerika bisa menimpa kita. Saya di awal 2000 itu kan tadi di sekolah di Inggris. Saya mengikuti, saya mendengar ya waktu sebelum berangkat itu betapa perbedaan besar kultur budaya negara kita, negeri-negeri Muslim dengan Inggris. Nah, saya mendapati memang orang itu melakukan aktivitas seksual di tempat-tempat umum, ya. Orang, mohon maaf ya, saya bicara vulgar gitu, berciuman, laki perempuan, di terminal, di forum begini, di belakang situ, di mana saja. Bahkan media massa itu mengekspos juga orang melakukan hubungan seksual intercourse itu di dalam bis, di taman, di mana saja gitu. Di hotel, di jendela, nah, supaya kelihatan orang.
Mohon maaf, ini serius. Bahkan saya lihat anak-anak Muslim yang tumbuh di sana itu juga ada yang terpengaruh oleh budaya itu. Nah, kan terus saya bertanya, ini mulai kapan? Karena saya baca buku sejarah, Perang Dunia Kedua itu mereka masih konservatif. Jadi ternyata saya kemudian mendalami tahun akhir 70-an, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang masih SD, ada yang baru, ya. Tapi mungkin juga sudah punya anak, putra, putri ya, tahun 70-an akhir. Nah, akhir tahun 70-an itu banyak artikel mengatakan orang-orang itu masih jengah kalau melihat ada pasangan laki perempuan say goodbye, menyatakan selamat berpisah, ketika mau ngantar ke stasiun atau terminal, itu cium pipi kanan, pipi kiri. Bayangin, sekedar cium pipi kanan, pipi kiri itu masih tabu di akhir 70-an. Di akhir 90-an, hanya waktu 20 tahun, berita tentang orang melakukan sexual intercourse di tempat publik, tempat umum, itu sudah diterima. Hanya butuh waktu 20 tahun, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya dapati, pikiran, diskursus, cerita, diskusi, orang-orang yang hidup di Inggris tahun 2000, waktu dulu itu di Indonesia belum ada yang seperti itu. Atau saya tidak pernah mendengar. Kita masih jengah banget. Ternyata di 2015, itu sudah menjadi fenomena perbincangan anak-anak muda di Indonesia. Jadi anak-anak saya yang dulu masih pada kuliah, ketika RUU ini menjadi perbincangan, dia ngajak ngobrol saya, anak perempuan saya. Salah satu kelemahan aktivis Islam, kata anak saya itu tidak berbicara dengan bahasanya anak-anak muda hari ini, katanya. Memang anak muda hari ini apa? Anak muda hari ini itu banyak yang menganut sexual mutual consent. Oh, itu tahun 2000 di Inggris. Tadi pertanyaan, apa sih bedanya kumpul kebo dengan nikah? Itu saya dapati tahun 2000 itu makan aneh. Ada teman cerita, nikah itu mahal, boros, kata dia. Kan bedanya cuma selembar sertifikat. Kalau saya nikah, satu, biaya untuk wedding sekian. Kalau punya anak, begini. Belum lagi soal warisan, bla bla bla. Jadi kalau kumpul kebo, kan semua beban finansial itu sudah tidak ada. Karena apa? Tidak ada lagi nilai. Nah, Bapak Ibu, ini tantangan bahwa ternyata pikiran itu sudah menjadi diskursus bagi anak-anak yang sekarang usianya 17 tahun sampai 30-an tahun. Jadi ibu-ibu jangan merasa kok bisa undang-undang begitu muncul di RI. Tidak. Undang-undang ini muncul karena fenomena masyarakat sudah demikian mendesak, seperti di Amerika tahun 60-an. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini menjadi PR kita. Bagaimana kita ini memahami cara berpikir orang-orang itu, dan kemudian mendialogkan, mendiskusikan dengan cara-cara yang mereka bisa pahami. Sebab kalau dikasih dalil, itu sudah mental duluan. They don't care about dalil. Ya, orang butuh dalil. PKS terhadap RUU tentang tidak pidana kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan seksual, pertama yang paling pokok adalah fraksi PKS mengutuk segala bentuk kejahatan seksual. Kemarin ada wartawan nanya, bagaimana Pak tentang maraknya kekerasan seksual di kampus, di lembaga pendidikan. Loh, PKS itu jelas sikapnya. Seluruh bentuk
kekerasan seksual, kejahatan seksual, itu tidak boleh ditolerir, apalagi di lembaga pendidikan. Tapi bukan hanya hal yang mutual consent saja, bukan hanya yang tidak suka saja yang dihilangkan. Ya kan? Loh, kalau di kampus, kita bicara di kampus misalnya, itu kan kira-kira yang ada kampus itu dosen, karyawan, mahasiswa, mahasiswi. Kira-kira kan tidak ada tuh urusan seksual itu suami istri di kampus. Pasti itu bukan suami istri kan? Peluangnya 99,99% bukan suami istri. Maka kalau bukan suami istri, mau concern nggak concern, mau setuju nggak setuju, sukarela nggak sukarela, ya nggak boleh. Gitu toh Bu. Apalagi dilakukan di ruang-ruang kelas, di kantornya, ya nggak boleh kan. Gitu. Jadi, nggak boleh. Baik itu verbal, omongan, kata-kata maupun perbuatan. Kan yang orang-orang ini concern misalnya concern peduli ya, bukan konsen. Peduli pelecehan secara visual, pandangan. Peduli pelecehan secara verbal, harassment. Tapi juga perbuatan. Ya kan? Loh, kita juga nggak setuju, ya kan ibu-ibu, bapak-bapak. Uang ajaran Islam itu laki perempuan mukmin disuruh menundukkan pandangan nih. Apalagi melotot ya nggak boleh lah. Ya kecuali sekali boleh ya kan. Ada. Tapi kalau ya sekali aja rezeki ya. Loh kalau sekali memang rezeki, kalau yang kedua kali itu yang nggak boleh ya toh Bu. Iya. Jadi jangan punya pikiran bahwa aktivis Muslim itu mentolerir pelecehan seksual. That's the point. Lu jangankan kok tadi ya, omongan, pandangan, lu nongkrong di pinggir jalan terus ngasih komen ibu-ibu yang lewat, itu aja nggak boleh loh dalam Islam itu. Diatur maksudnya, ya kan? Jadi pelecehan seksual, no way. Eksploitasi seksual apalagi dengan segala macam bentuknya. Ya, apakah diperjualbelikan atau disandera, ya. Kalau di kampus kan dosen pembimbing katanya relasi kekuasaan, mau relasi kekuasaan, relasi apa saja, relasi sosial, ya. Kalau namanya eksploitasi sosial ya nggak boleh. Gitu. Terus perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, termasuk pelacuran. Itu tetap fraksi PKS mengutuk semuanya itu. Bukan hanya menolak, tapi juga mengutuknya. Maka fraksi PKS mendukung untuk menyusun undang-undang khusus yang menghukum berat pelaku kejahatan seksual. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh berarti PKS ini menolak RUU TPKS karena mendukung mendukung kekerasan seksual. Nah, itu orang yang tidak paham. Ya. Kenapa? Karena kita bukan hanya menolak yang tidak rela sama rela, tapi kita tolak yang demikian, termasuk semua bentuk pelecehan, perkosaan, eksploitasi, perbudakan, penyiksaan, pelacuran, perzinaan, semuanya kita tolak. Gitu. Kenapa demikian, ibu-ibu sekalian? Ya, satu, secara normatif kita sudah tahu semuanya, budaya ketimuran, agama, semuanya. Saya menyaksikan di Inggris itu, Bu. Mohon maaf, ini saya cerita kondisi real yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Ketika terjadi kebebasan seksual seperti yang mereka praktekkan itu,
itu ternyata masa kerusakan sosial itu gede banget. Jadi pertama tahun 2003 itu ada survei yang mengatakan bahwa 80% orang Inggris yang menikah itu bercerai. 80% yang menikah bercerai. Artinya pasangan laki perempuan yang hidup satu rumah belum tentu nikah. Tapi yang nikah 80% cerai. Dan hanya 25% yang perceraiannya itu setelah menikahnya usia 4 tahun ke atas. Artinya 75% dari yang bercerai itu usia pernikahannya di bawah 4 tahun. Jadi waktu saya di sana, waktu itu ditanya, kamu udah nikah? Sudah dong. Terus, sudah berapa lama kamu nikah? 11 tahun. Hah? Katanya, how could you do that? Katanya, kok bisa sih? Gitu. Jadi, itu situasinya. Terus apa akibatnya? Akibatnya Ibu, Bapak, satu banyak orang tua tunggal. Single parent. Anak-anak tanpa bapak, anak-anak tanpa ibu, ini ternyata menimbulkan masalah sosial tersendiri. Ya. Sosial problem yang disebabkan oleh keluarga yang tidak harmoni itu serius banget. Nanti saya akan dalami lagi. Masuk yang kedua, selain single parent yang banyak, anak-anak itu tidak tahu persis siapa bapak mereka. Kadang-kadang ada satu keluarga, anaknya 5, warna-warni semua ibu. Iya, bapaknya mungkin 5, mungkin 6. Jadi anak yang tinggal dengan orang yang lebih tua di rumahnya, laki perempuan, itu tidak yakin itu bapakku apa bukan. Gitu. Kalau ibunya kan pasti. Ya. Nah, belakangan ternyata ini diperluas lagi. Ada laki perempuan nikah, perempuan nikah, ngangkat anak gitu. Jadi ini luar biasa kerusakannya. Nah, dampaknya apa? Stabilitas moral emosi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga begitu, itu rendah. Akibatnya apa? Terjadi masalah sosial. Kebanyakan anak-anak begitu tuh drop out sekolahnya. Terus yang kedua vandalisme. Vandalisme itu suka merusak. Mereka tahu persis bahwa mereka itu belum dijangkau hukum sebelum 15 tahun. Tapi anak-anak Inggris badannya sudah gede-gede. Masih teenager, tapi gede-gede. Maka mereka memanfaatkan celah itu. Waktu itu masih belum terlalu banyak handphone ya, tapi masih banyak tinggalan telepon-telepon lain, telepon itu ya umum, pakai boxnya pakai kaca. Itu kalau ada telepon box usianya lebih seminggu itu istimewa. Jadi nanti drug, belum lagi alkohol, kerusakan sosialnya itu gede banget. Nilai ekonominya itu gede banget kehilangannya. Dari tadi, keluarga-keluarga yang broken home. Nah, apakah itu yang akan dibawa ke negeri Muslim? Apakah itu yang kita harapkan kita anut? Bapak Ibu, kita pasti mengatakan tidak, karena saya yakinkan ini aktivis Muslim. Tapi perbincangan paling hangat hari ini di antara anak-anak di media sosial, di Instagram, di Line, di segala macam jalur media sosial, my body is my right, katanya. Badanku itu hakku. Kalau saya mau hubungan seksual ya itu, termasuk sekarang adalah saya mau punya anak atau nggak punya anak. Jadi sekarang anak-anak
generasi baru dan generasi yang mungkin sudah 30 sebagian yang mungkin seusia saya, seusia ibu-ibu, dulu sempat mendapatkan didikan dari Barat, tidak sedikit yang punya pandangan begitu. Saya nggak mau punya anak, karena saya tidak siap ngasuh anak. Atau saya tidak mau punya anak, karena saya tidak mau repot. Nah, ini ibu-ibu, itu di Eropa Barat, Eropa Amerika, itu sudah menjadi problem sangat serius. Ya. Tahun 2001, di Jerman itu ada talk, ya, waktu itu talk show malam. Talk show di Jerman itu biasanya kaum agamawan, Kristen, Muslim, Yahudi, Hindu, itu jadi satu geng. Lawannya itu kaum-kaum sekuler, agnostik gitu. Orang-orang anti Tuhan, ateis. Jadi lawan. Jadi waktu di sini saya lihat, wah ya orang Islam taruh Kristen pada bertengkar. Lah itu di sana sudah berkoalisi kaum beragama itu. Lawannya adalah lebih besar, yaitu orang-orang anti Tuhan, orang-orang agnostik. Ya. Nah, dalam diskusi talk show itu ada data menarik bahwa di Jerman itu setiap tahun penduduk asli Jerman itu berkurang 50.000 orang. Jadi dalam waktu 100 tahun kemungkinan tidak ada lagi ras Jerman. Karena orang-orang malas punya anak. Minat hubungan seksual menurun. Menikah apalagi. Nah ternyata ibu-ibu, itu sekarang dihadapi oleh Cina. Jepang dan Korea sudah lebih dulu. Singapura ini di awal 2000-an sudah menghadapi. Jadi kalau mau punya anak, dapat bonus. Di Eropa Barat, yang mengisi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja, pertimbangan mereka kan ekonomi aja. Itu perdebatannya, oh kita dorong orang yang punya anak, kita kasih insentif banyak-banyak gitu. Tapi nanti berapa lama kita punya anak yang siap jadi pekerja? Akhirnya datangkan imigran. Nah itu perbedaan antara kaum agama dengan sekuler itu. Jadi kalau di Eropa Barat tuh orang punya anak itu privilege-nya tinggi, Bu. Hamil itu dokter gratis. Dari mulai hamil hari H sampai melahirkan. Orang hamil dan bawa anak kecil naik transport umum gratis. Kesehatan gratis, transport gratis, dapat tunjangan sosial. Nanti kalau melahirkan bukan hanya ibunya, ibu dan bapaknya itu dapat cuti 6 bulan. Nah, gitu. Kenapa, Bu? Kok begitu? Itu untuk merangsang supaya orang mau punya anak, gitu. Jadi ini sekarang sexual inflation namanya. Inflasi seksual. Orang malas berhubungan seks. Itu di Amerika sudah lewat, masih maksudnya, sekarang melanda Cina. Jadi Cina itu yang penduduknya banyak banget sampai ada one child policy itu, kebijakan satu anak, sekarang sedang risau. Kenapa? Karena banyak anak-anak generasi baru mereka itu nikahnya lambat, di atas 40 baru mau nikah, atau nggak mau nikah sama sekali. Nah khawatir mereka ada prediksi dalam waktu 50 tahun lagi, penduduk mereka itu menjadi 800 jutaan. Padahal sekarang itu 1,2 miliar. Jadi akan terjadi pengurangan hampir separuh, 40%. Itu ngeri. Waktunya cukup. Baik. Jadi ibu-ibu, ini yang dilakukan oleh fraksi PKS. Saya minta 2 menit lagi ya untuk scanning ini. Terus berikutnya naik. Nah, penyusunan RUU harus jalan dengan nilai-nilai Pancasila UUD NRI tahun 45. Penyusunan asas dan norma RUU harus memperhatikan eksistensi lembaga perkawinan dan keluarga.
Perumusan delik harus didasarkan pada nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Perumusan delik tidak hanya didasarkan pada kekerasan saja, tapi juga perbuatan lain yang memiliki daya rusak terhadap moral dan kualitas manusia Indonesia. Jadi apa yang saya itu semua, Bu, kita rumuskan, kita jadikan bahan perjuangan di DPR. Ini rumusannya. Nah, oleh karena itu, fraksi PKS mengusulkan agar RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mengatur soal kekerasan seksual saja, tetapi juga ditambahkan pengaturan tentang larangan perzinaan dan penyimpangan seksual. Terus, maka tindak perzinaan yang ada di KUHP itu kita revisi, diusulkan revisi, diperluas cakupannya, tidak hanya zina itu orang yang sudah nikah terus berhubungan seksual dengan lawan jenis yang tindak pidana penyimpangan seksual mengakomodasi pemidanaan bagi pelaku penyimpangan seksual baik dilakukan terhadap anak maupun dewasa, bukan hanya anak-anak, dewasa juga gitu. Melarang segala bentuk kampanye penyimpangan seksual, kampanyenya dilarang, ya. Pengecualian bagi pelaku penyimpangan seksual karena kondisi medis tertentu yang harus direhabilitasi. Jangan tanya itu contohnya apa, saya nggak paham. Iya, karena mungkin dokter yang lebih baik. Ibu-ibu, bapak sekalian, ini sebagai ya, silaturahim pada pagi hari ini, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.